Kenapa orang Jepang suka? Karena mungkin mereka ini sih suka dengan seninya gitu ya. Ya, naturalnya itu ya. Naturalnya itu. Sekali kirim berapa? Bisa sampai 20 box. 20 box. Tapi di keadaan normal ya. Itu kalau dinilaikan kira-kira berapa sekali ekspor itu? Kalau untuk yang Jepang mungkin 50 sampai 100. 50 sampai 100 juta. Itu baru dari Jepang aja ya. Iya. Ini bahan bakunya. Jadi ini udah yang tua itu dipakai sebagai batangnya itu diproduk. Terus yang muda-muda itu sebagai ininya. Ya, yang dipecah kemudian jadi seperti ini. Jadi ini ada pohon ketak ya? Ya, rumput ketak. Rumput ketak. Ini. Ya. Ini kan? Ya. Jadi tulangan dalamnya, dalamnya. Yang sudah tua-tua Yang untuk ya? luarnya yang masih hijau dipecah, terus jadi ini. Jadi dulu awalnya mawar asap itu terbentuk ketika tahun 1998 awalnya itu, tapi belum jadi mawar asap. Jadi hanya sekedar tamu orang asing turis datang. Terus mama saya dan bapak saya itu memajang hanya 2 produk waktu itu pada saat 98 itu. Kemudian adalah yang beli gitu. Terus dari situ dapat keuntungan. Kemudian orang tua saya berpikir kenapa sih nggak kita lanjutin karena profitnya lumayan kayak gitu. Nah terus terbentuklah jadi mawar asap itu pada tahun 99. Kemudian mulai berkembang sampai sekarang dan mendapat beberapa penghargaan. Tapi orang tua memang awalnya perajin ya Mbak? Awalnya perajin. Perajin tetap ketak. Iya. Sekarang perkembangannya seperti apa sepanjang itu? Kalau sekarang dari segi desain itu mulai ada inovasi. Kalau dulu hanya kayak sekedar placemat seperti itu, terus kayak bentuk-bentuk tempat sabun, terus kemudian tempat perhiasan seperti itu. Dan sekarang mulai diinovasikan menjadi bentuk tas kayak gitu, lebih ke fashion. Sudah dibantu sama berapa pekerja? Ada sampai kalau yang untuk ini kayak tempat sabun dan lain-lain itu dia lebih banyak itunya, lebih banyak pengrajinnya sampai 500-an. Sampai 500 pengrajin, itu semua dari desa sini ya? Enggak, dari semua. Itu mereka dikasih bahan kemudian buat, kemudian diambil gitu? Ya, ada yang seperti itu, tetapi itu hanya kita khususkan untuk yang buat tas, kalau untuk sekarang. Mbak, ini rapi sekali hasilnya. Sudah dikirim kemana nih? Oh, kalau ini kita sudah ekspor kebetulan. Pasar yang sekarang yang continue sih lebih ke Jepang ya. Ke Jepang, selain ke Jepang nggak ada ya? Selain ke Jepang ada Korea, ada Amerika juga, Inggris, Australia. Oh. Banyak sih. Continue permintaan luar negeri itu sejak kapan Mbak? Sejak 2010. 2010. Sampai sekarang seperti apa permintaan mereka? Tergantung Sebulan misalnya berapa gitu? range 3 bulan. 3 bulan. Yang Tapi ke Jepang dengan, ya? Iya, yang ke Jepang. Kadis ini tadi sudah dijelaskan sama perajinnya masa depan kerajinan NTB itu akan seperti apa sudah bisa terlihat. Sekarang dari pemerintah daerah mungkin kebijakan apa Bu Kadis untuk masa depan kerajinan kita khususnya ketak ini? Iya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggandeng banyak elemen ya, menggandeng banyak stakeholder untuk pengembangan ketak ini, baik dari sisi desain, model maupun pemasaran, terutama Dekranasda. Dekranasda CNTB itu kita rangkul agar muncul potensi-potensi lokal. Nah, ketak ini menjadi salah satu potensi untuk kerajinan kita di Lombok Barat, Lombok Tengah. Nah, Lombok Tengah. Bahan bakunya dari Sumbawa. Dari Sumbawa, dari KLU, sebagian dari Kabupaten Lombok Barat, tetapi pengrajinnya. Nah, perhatian pemerintah pertama, ketak ini khasnya Lombok. Dan sekarang ini dalam proses pendaftaran IG, indikasi geografis, yang menyatakan bahwa ketak ini
keunikannya, kekhasannya dan produknya itu hanya ada di NTB. Walaupun ada di tempat lain, tapi hak kekayaan intelektual komunalnya nanti akan menjadi milik masyarakat NTB. Ini yang sedang kita urus sehingga menjadi branding, nilai jual sendiri sebagaimana Mutiara ya. Mutiara juga sudah memiliki IG, Kopi Tambora apalagi sudah memiliki IG. Nah, menyusul nanti insya Allah Keta, dan salah satunya di Mawar Art Shop ini merupakan binaan ya Kementerian Perindustrian dengan Dinas Perindustrian dan sudah OVOP 5. Artinya pendampingan, pembinaan itu sudah maksimal dilakukan lah insya Allah selama ini. Tinggal selanjutnya bagaimana IKM ini terus update dari sisi desainnya. Nah, sekali lagi saya terus mengajak untuk desainer update-nya dan bagaimana finishing yang unik itu peluang pasar dan peluang lapangan pekerjaan tersendiri bagi milenial. Sederhana mungkin saya melihat hanya sebatas ini, tapi kalau milenial dia bisa merubah, berimajinasi sehingga menjadi nilai jual. Nah, sering sekali kami himbau kepada adik-adik milenial tidak usah fokus sibuk di produksi, udah banyak produk NTB, ayo ambil bagian dari sisi finishing, kreativitas sehingga memiliki nilai jual. Ini sudah berapa struktur industri yang dilalui dengan produk ini, dengan nanti milenialnya masuk lagi dengan hiasan lain-lainnya sehingga memiliki nilai tambah. IKM Mawar dapat, pengrajinnya dapat, ini peluang pekerjaan lagi yang perlu diisi oleh milenial untuk industri kreatif. Bu Kadis, sekali lagi ada beberapa persoalan kan kerajinan kita. Yang pertama dari ketersediaan bahan baku terutama. Ini kan agak limited edition bahan bakunya. Kemudian dari sisi regenerasi juga kita masih kurang sekali. Ke depan akan seperti apa? Untuk bahan baku di sini memang ekosistemnya itu belum terbangun. Bahan baku di Sumbawa itu melimpah. Di Lombok Utara, Lombok Barat juga melimpah. Cuma belum ketemu nih siapa yang make. Nah, jadi teman-teman kita di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima itu dia belum dianggap semak-semak biasa yang belum memiliki nilai jual, tapi pengrajinnya ada di Lombok. Nah, sekarang kita sedang membangun ekosistemnya, mempertemukan IKM pengrajin dengan IKM penghasil bahan baku. Nah, target kami 2020 ini di beberapa sentra di Kabupaten Sumbawa itu akan menghasilkan bahan baku siap pakai. Jadi nggak lagi nih per biji, per helai akan dibuat di lokasi pengrajin, itu akan menjadi kita akan latih dan intervensi di daerah penghasil bahan baku sehingga di mereka juga ada nilai tambah walaupun tidak menjadi bahan baku. Jadi tidak menjadi bahan kerajinan seperti ini, tapi dengan bahan baku yang cukup bagus tinggal dipakai oleh para pengrajin, itu akan memberikan jaminan bagi kuantitas dan kontinuitas sebagai salah satu syarat terpenuhinya industri. Jadi dari hulu hilir tetap dibina, Bu? Iya, hulu hilirnya. Sampai ke pemasaran juga, Bu? Pemasaran insya Allah itu sangat intens ya. Beberapa event sekarang goodie bag itu akan menggunakan kerajinan, tergantung kelasnya. Goodie bag perbankan, BUMN karena punya budget yang lebih tinggi, ya itu kita juga perkenalkan. Kalau pasar kita jelas terbuka nasional, internasional juga, Bu? Sangat terbuka pasar ini, bahkan mungkin agak asing di kita karena harganya ya. Ini memang bukan kendala ya. Karakteristik kerajinan NTB itu memang segmen pasarnya menengah. Nah, menengah ini tersebar di seluruh dunia yang kadang-kadang tidak semua kita terjangkau membelinya di sini. Tetapi sekali lagi Mawar Art Shop ini hampir 3.000-an pengrajin di belakangnya. Nah, artinya walaupun tidak semua kita mampu membeli mampu membeli kerajinan, tetapi punya segmen pasar. Nah, kenapa tidak membuming, tidak merakyat? Produk-produk itu ada segmen pasarnya, ada segmen pasarnya, ada rupa, ada harga lah, insya Allah. Sekali lagi saya tutup bahwa para perajin tidak perlu khawatir masa depannya ada di kerajinan ini karena pemerintah juga ada dari hulu hilir. Terima kasih, Bu Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.